saya Farah Nabila dari kelompok 4 Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di Universitas Islam DDI Anak Gurita Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalek, Pulau Wali Mandar. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi Pendidikan. Nah, adapun materi yang akan kami bahas adalah perencanaan pendidikan. Sebelum kita mulai, coba bayangkan bagaimana sekolah tanpa perencanaan. Tidak ada kurikulum yang jelas, tidak ada target pembelajaran, dan sumber daya yang tidak terkelola dengan baik. Nah, disinilah perencanaan pendidikan berperan sangat penting. Pendidikan yang berkualitas dimulai dari perencanaan yang matang. Mari kita pelajari bersama. Apa itu perencanaan pendidikan? Perencanaan pendidikan adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Ini bukan sekedar membuat rencana ya teman-teman, tapi ini adalah analisis mendalam yang rasional dan terstruktur. Menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Koms, perencanaan pendidikan adalah penerapan rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan agar lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Nah, ada pun beberapa karakteristik dari perencanaan pendidikan. Yang pertama, berorientasi pada masa depan. Yang kedua, bersifat sistematis dan terorganisir. Yang ketiga, mempertimbangkan berbagai alternatif. Yang keempat, berorientasi pada tujuan yang jelas. Dan yang kelima, melibatkan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini adalah perencanaan jangka panjang yang berfokus pada visi besar. Contohnya, mengembangkan rencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis ini lebih pendek, biasanya untuk 1 tahun ajaran. Misalnya, membuat strategi untuk meningkatkan nilai rata-rata siswa dalam 1 semester. Dan yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini tentang kegiatan sehari-hari, contohnya jadwal mengajar, pembagian tugas guru, dan penggunaan ruang kelas. Adapun jenis-jenis perencanaan pendidikan yang keempat yaitu perencanaan kurikulum. Nah, di mana perencanaan kurikulum ini itulah yang paling dekat dengan proses pembelajaran di sekolah. Di mana pembentukan kurikulum ini itu harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik itu sendiri. Terus yang kelima yaitu perencanaan sumber daya. Perencanaan ini itu mencakup sumber daya manusia atau SDM, sarana prasarana maupun anggaran, sehingga kita dapat memastikan bahwa semua kebutuhan dalam pendidikan itu dapat terpenuhi secara optimal dan efektif. Nah, itulah tadi 5 yang kami sebutkan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Nah, selanjutnya adapun 5 prinsip-prinsip yang harus dijalankan di dalam proses perencanaan pendidikan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan itu sendiri secara efektif dan efisien. Nah, yang pertama itu prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi ini maksudnya adalah semua pihak yang ada di sekolah itu harus terlibat, baik itu guru, siswa, orang tua siswa maupun masyarakat itu harus terlibat dalam proses pendidikan, karena pendidikan ini itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab secara bersama. Nah, yang kedua yaitu prinsip integrasi. Prinsip integrasi di sini itu merupakan semua aspek pendidikan itu dapat diintegrasikan
terintegrasikan, baik itu kurikulum pendidikan, metode pengajaran, evaluasi dan lain-lain sebagainya, itu dapat dijalankan secara relevan dan sesuai dengan penerapannya secara efektif. Yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas di sini itu artinya dunia ini itu semakin banyak mengalami yang namanya perubahan. Kita melihat teknologi sekarang ini itu semakin jauh berkembang pesat, sehingga perencanaan pendidikan ini itu juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, atau dengan kata lain tidak boleh bersifat kaku atau statis. Terus yang keempat yaitu prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi di sini itu tidak semata-mata harus berada di akhir, melainkan juga harus tetap terus-menerus untuk dilaksanakan agar kita dapat mengetahui segala bentuk kekurangan yang terjadi di dalam penerapan pendidikan itu sendiri. Nah, terus prinsip yang kelima dan yang terakhir ini yaitu prinsip keikutsertaan masyarakat. Artinya, pendidikan ini itu harus adanya kolaborasi dengan masyarakat, atau dengan kata lain tidak boleh berdiri sendiri, agar ekosistem atau lingkungan dari pendidikan ini itu bisa jauh lebih kuat dan bisa jauh lebih maksimal dibanding dengan tidak adanya kolaborasi dengan masyarakat dengan pihak-pihak sekolah. Nah, itulah tadi 5 prinsip-prinsip dari perencanaan pendidikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.